Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan perbedaan kelas perfect dan unsuperfect untuk setiap data beserta kemungkinan bias yang dapat terjadi pada pembelajaran masing-masing. Sebelumnya kenalin, nama saya Imjad Akbar. Saya Sofiatun. Saya Muhammad Radit Febriansyah. Oke, jadi saya akan menjelaskan data satu. Data ini tentang cara memprediksi harga rumah di daerah Jabodetabek pakai metode supervisor. Jadi data satu ini dia pakai metode supervisor. Jadi modelnya belajar dari data rumah yang udah ada. Kayak misal dari data lokasi, luas bangunan, jumlah kamar, sampai fasilitas rumah. Dari situ sistem belajar pola hubungan antara ciri-ciri rumah dan harga jualnya. Tujuannya biar nanti bisa menebak harga rumah baru secara otomatis berdasarkan data sebelumnya. Jadi dia belajar dari pengalaman kayak manusia juga, belajar dari data-data yang udah ada sebelumnya. Nah, model ini berguna buat agen properti, calon pembeli, atau bank yang pengen tahu kisaran harga rumah yang wajar. Tapi tetap ada kemungkinan muncul bias atau tidak ketepatan. Contohnya, kalau datanya cuma dari daerah mahal, model bisa salah menilai rumah di daerah pinggiran. Atau kalau datanya udah lama, hasilnya bisa nggak sesuai sama harga pasar sekarang. Jadi kalau datanya udah lama juga nggak bisa dipakai karena nggak sesuai sama harga sekarang lah. Ada juga kemungkinan model terlalu fokus sama satu daerah tanpa lihat faktor lain. Jadi penting banget buat selalu pakai data yang lengkap dan terbaru biar hasil prediksinya tetap akurat dan bagus. Jadi mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofiatun. Oke, untuk contoh data awal di sini saya akan menjelasin mengenai transaksi kartu kredit. Untuk transaksi kartu kredit ini dia termasuk ke dalam pembelajaran supervisors. Kenapa? Karena modelnya ini mempelajari data yang fraud atau non fraud. Fraud itu maksudnya tuh dia itu penipuan, atau non-fraud tidak penipuan. Biasanya pada ATM itu dia akan dideteksi apakah sebuah anggaran yang masuk itu penipuan ataupun tidak penipuan. Di sini bisa terjadi kemungkinan bias seperti bias ketidakseimbangan kelas, bias demografis, dan bias deteksi palsu. Untuk bias ketidakseimbangan ini seperti data penipuan biasanya kan sangat sedikit. Jadi modelnya itu sering memprediksinya tuh non-fraud karena kebanyakan biasanya ATM itu dia mendeteksi penipuannya tuh nggak banyak, apalagi dengan keamanan data yang kuat di zaman sekarang. Untuk bias demografis ini biasanya tuh data transaksi dari negara atau kelompok tertentu dominan. Biasanya model itu bisa salah menandai pola transaksi dari kelompok lain. Jadi ini tuh bisa termasuk ke dalam fraud ataupun penipuan. Di sini juga ada bias deteksi palsu atau false positive bias. Bias ini bisa merugikan pengguna sah karena transaksi normal bisa dianggap sebagai penipuan. Jadi terkadang dari sistem atau data dari ATM ini dia juga bisa merugikan si pengguna ATM itu sendiri karena bisa jadi transaksi normal itu dianggap penipuan oleh ATM itu. Selanjutnya ini ada data pelanggan supermarket. Ini tuh termasuk ke dalam data unsupervised learning. Kenapa? Karena di sini kita bakalan mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan perilaku tanpa label awal. Di sini bisa terjadi beberapa kemungkinan bias seperti bias representasi, bias fitur-fitur seperti jumlah pembelian, dan bias algoritma seperti kami sensitif terhadap data-data membuat cluster yang tidak seimbang. Untuk bias representasi ini seperti jika hanya pelanggan dari kelas ekonomi tertentu itu dominan, hasil clusternya itu nggak bakalan mencerminin semua atau seluruh populasi dari pelanggan itu sendiri. Untuk selanjutnya bakalan dijelaskan oleh teman saya untuk contoh-contoh data. Baik, saya akan melanjutkan pada penjelasan pada data keempat, yaitu data playlist Spotify. Data playlist Spotify ini termasuk ke dalam unsupervised learning, dikarenakan tujuannya mencari pola kesamaan lagu atau genre tanpa memiliki label tertentu.
Untuk kemungkinan biasnya ada yang pertama itu bias popularitas. Lagu yang sering didengar lebih sering muncul dalam asosiasi, menyebabkan lagu baru akan diabaikan. Yang kedua ada bias budaya. Ini jika data didominasi pengguna dari suatu negara, rekomendasi dan akan kurang relevan untuk pengguna yang lebih global. Yang ketiga ada bias algoritmik, yaitu sistem rekomendasi biasa memperkuat tren populer. Yang kelima ada data pengenalan tulisan tangan. Untuk data pengenalan tulisan tangan, ini termasuk supervised learning karena tujuannya mengenali gambar, huruf atau angka, dan mencocokkannya dengan label yang benar. Untuk kemungkinan biasnya yaitu yang pertama ada bias gaya tulisan. Jika model hanya dilatih dengan tulisan gaya barat, tulisan dengan gaya lain bisa saja salah klasifikasi. Yang kedua ada bias demografis, yaitu tulisan tangan orang dengan disabilitas motorik atau usia lanjut mungkin tidak terbaca dengan baik oleh model. Yang terakhir ada bias dataset. Jika label pelatihan salah atau tidak konsisten, hasil prediksi ikut bias. Oke, semuanya sekian dari kami. Jika teman-teman ada saran atau kritikan, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan see you next time.